Pesan malaikat Jibril yang kedua adalah wa asbit ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Wahai Muhammad, cintailah sesuatu sesukamu. Tapi ingat bahwa cintamu akan berujung pada perpisahan. Wa asbit ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah sesuatu, bahwa sesuatu itu pasti akan berakhir dengan yang namanya perpisahan. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa ketika menyintai sesuatu berlebih-lebihan, seolah-olah yang dicintai itu akan setia sepanjang hayatnya. Ternyata di tengah jalan ada problem dan lain sebagainya, sehingga patah hati, frustasi, dan lain sebagainya. Ya, bagi kita, dengan pernyataan pesan malaikat Jibril ini menyadarkan kita bahwa apapun yang kita cintai ini pada ujung-ujungnya juga akan ada perpisahan. Ada 3 yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kecintaan manusia. La takhtalif bikumul ahwa tabununa ma la taskunun. Janganlah engkau mudah tertipu oleh keinginan atau oleh kesenangan hawa nafsumu. Janganlah engkau mudah tertipu oleh kesenangan hawa nafsumu. Ini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW kepada kita, yang intinya jangan sampai kita berlebih-lebihan sampai tertipu oleh keinginan hawa nafsu. Ada 3. Yang pertama adalah tabnuna ma la taskunun. Engkau membangun bangunan yang indah-indah yang belum tentu engkau tempati. Dalam hatinya ada pemikiran bahwa kalau saya punya rumah yang bagus, punya rumah yang seperti istana, hidup saya pasti senang. Filosofi dalam dirinya sudah ada doktrin seperti itu. Kalau hidup di dalam rumah yang indah, yang megah, hidupnya pasti senang. Karena ada pemahaman seperti itu, maka setiap hari ia bekerja keras mencari uang untuk membuat rumah yang indah. Namun apa yang terjadi? Keinginan nafsunya memang terpenuhi dari segi duniawi. Rumah yang indah sudah jadi dan bahkan siap dihuni. Tapi ternyata Allah punya kehendak lain. Fa innaka mayyitun, jadi sesungguhnya engkau akan mati. Ya. Rumah indah sudah jadi, bahkan siap huni, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kehendak lain. Dia harus pergi menghadap Allah pada saat itu juga. Itulah gambaran orang-orang yang tertipu oleh keinginan terkait dengan bangunan rumahnya. Masih beruntung manakala masa hidupnya selain punya rumah yang mewah, yang indah tadi dia bikin, tapi sebagian hartanya masih dititipkan melalui pembangunan masjid, untuk membangun masjid dan sebagainya, sehingga walaupun rumah indah di dunia tidak sempat menempati, tapi Allah sudah menyediakan rumah yang indah di dalam surga. Man bana masjidan yabtaghi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid semata-mata mengharap ridha Allah, maka Allah akan membangunkan bagi dia rumah yang indah di dalam surga. Lantas Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, rumah yang seperti apa yang balasannya itu rumah indah di dalam surga? Rasulullah menjawab, walau kami tadin, walaupun rumah yang kau bangun itu walaupun masjid yang kau bangun itu adalah sebesar sangkar atau sarang burung. Artinya bahwa
Untuk membangun rumah sebesar sangkar burung tidak mungkin, artinya bahwa hadis itu adalah berpartisipasi dalam pembangunan masjid. Dan alhamdulillah masjid kita yang megah ini, masjid kita yang sekarang daya tampungnya cukup banyak ini adalah merupakan partisipasi daripada jemaah kita. Kita sama-sama berdoa dan bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan seluruh warga muslim muslimat yang berpartisipasi dalam pembangunan masjid kita sehingga menjadi tempat ibadah yang bagus ini, Allah Subhanahu wa taala menyediakan rumah yang indah di dalam surga. Akan tapi manakala tidak seperti itu, seluruh hartanya dimanfaatkan untuk membuat rumah yang indah, maka dia akan tertipu tadi. La takhtalif, jangan engkau mudah tertipu oleh keadaan nafsu. Rumah di dunia menjadi rebutan ahli warisnya, sementara di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Yang kedua adalah wa tajma'una ma la ta'kulun. Engkau banyak mengumpulkan harta kekayaan yang belum tentu engkau makan, yang belum tentu engkau nikmati. Dia punya pemahaman, kalau uangku banyak, depositoku banyak, hidupku nanti pasti senang. Hidupku nanti pasti mulia, pasti dihormati orang, walaupun saya tidak bekerja, tapi sudah punya cadangan makan dan lain sebagainya. Karena filosofinya hidup seperti itu, maka setiap hari mengumpulkan harta. Ia pelit, ya, memberi orang lain, wah, nanti gimana masa depan saya kok ngasih orang lain dan sebagainya. Iya. Sehingga ia lupa dengan hak orang lain yang ada dalam hartanya. Karena di dalam Al-Quran tadi dinyatakan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan di dalam hartanya orang-orang beriman itu ada haknya orang lain, baik orang lain itu meminta ataupun tidak meminta. Ya. Bagi orang yang tertipu tadi tidak, untuk memberi orang lain itu sayang, alasannya bahwa ini adalah rezeki atas jerih payah saya kumpulkan untuk masa depan saya dan lain sebagainya. Namun apa yang terjadi? Harta sudah terkumpul, ada harta sudah banyak tersimpan di mana-mana, ternyata Allah punya kehendak lain. Fa innaka mayitun tadi, pesan malaikat Jibril tadi, ingat bahwa engkau atau kehidupanmu akan berakhir dengan kematian. Hartanya sudah terkumpul, tapi dia harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masih beruntung manakala selain mengumpulkan harta yang banyak, dia juga masih berderma, memberikan haknya harta itu kepada orang lain. Sehingga walaupun dia meninggalkan dunia dan harta yang ditinggalkan juga banyak, tapi di akhirat juga sudah disediakan oleh Allah. Karena sebagian hartanya ada yang sudah dipatenkan menjadi harta dunia dan akhirat. Dalam surah An-Nahl itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, seperti beberapa hari yang lalu yang diangkat oleh Ustaz Irfan itu, ma indakum yang bagu wa ma indallahi baqa. Kata benda yang ada di tanganmu semuanya akan hancur, akan musnah, akan berpisah. Dan apa yang kau simpan di sisi Allah, maka itulah hartamu yang kekal. Ini ilustrasinya. Kalau tadi pagi kita sarapannya pakai nasi kuning, yeah. Pada saat hari siang makanya nasi campur. Pada saat Jumatan kita sempat berinfak 10.000 di masjid, dan makan malam ini pakai nasi goreng. Maka kalau sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, yang menjadi harta kita adalah yang 10.000 tadi dimasukkan melalui kotak infak itu. Nasi kuning sudah menyatu dengan diri kita, nasi campur juga seperti itu, nasi malam, nasi goreng juga seperti itu, tapi yang 10.000 yang tadi sudah kita titipkan melalui kotak infak, itu yang menjadi investasi hari akhir kita. Ya.